kemudian evaluation atau evaluasi. Jadi ini adalah tahap menilai ya, baik atau buruk, manfaatnya gimana kadarnya gitu ya. Kemudian pokoknya dia akan cross check gitu, dievaluasi. Bahkan kadang di tahap ini dia akan komparasi dengan yang sudah digunakan sebelumnya, gitu ya, evaluasi, nilai gitu. Ya, kalaupun ini memudahkan sampai di tingkat berapa nih gitu ya, secara teknis gimana gitu, mungkin nggak gitu saya nyaman nggak dengan itu ya, ribet nggak dan sebagainya. Pokoknya kita menilai evaluasi itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada trial atau mencoba. Nah, mencoba ini biasanya dilakukan dalam skala yang kecil gitu ya, untuk lebih meyakinkan lagi nih proses evaluasi yang tadi udah dilakukan ya. Jadi Anda mencoba langsung inovasi itu, Anda merasakan gimana dampaknya, apa yang Anda rasain, misalnya tingkat solusinya itu sejauh mana gitu ya, tingkat solusi yang ditawarin itu terhadap masalah Anda itu sejauh mana, Anda bisa rasain sendiri dari proses trial ini ya. Biasanya trial ini tuh nantinya akan diterapkan untuk trial yang lebih luas lagi ya. Tergantung sih ya, jadi tiap orang memang beda-beda cara trial itu. Ada yang tipe orang yang yang uji cuman ujinya sekedarnya aja, tapi ada juga yang sekalian aja uji, misalnya gini, test drive aja kayak gitu ya. Ya udah, Anda bawa mobil atau apa gitu ya, dalam jarak yang agak jauh gitu ya. Jadi benar-benar meyakinkan bahwa misalnya nih teknologi otomotifnya, misalnya ini terkait dengan inovasi di bidang otomotif, teknologi otomotifnya memang sesuai dengan yang dideskripsiin gitu, sesuai dengan yang dipromosiin, kemudian keunggulannya benar nggak nih, ada uji gitu ya, di jalan yang seperti ini gimana, kemudian AC-nya gimana, macam-macam deh, semuanya dicoba gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah adoption-nya sendiri atau di proses akhir ya. Ya kita menerima ya, setelah kita melalui serangkaian yang tadi, awareness, kemudian interest, evaluation, kemudian trial, kita jadi semakin yakin gitu ya bahwa inovasi ini memang sesuai dengan yang kita butuhin, memang menjadi solusi gitu ya. Kemudian membuat kita semakin bisa menikmati hidup kalau kayak gitu, atau apapun. Misalnya tentang nilai, berarti ini membawa makna ya, kemanfaatan yang lebih besar, lebih luas lagi dari yang sebelumnya. Atau yang lain-lain, misalnya ini ternyata inovasinya bisa membuat kita membuka kolaborasi dengan jaringan atau pihak-pihak yang lebih luas lagi, seperti itu. Yang pastinya kalau kita menerima inovasi itu, inovasi baru ini maunya kita kan lebih hebat gitu ya, lebih baik, lebih hebat, jangkauannya lebih luas, kemudian membuat kita semakin nyaman, membuat kita semakin baik dalam menikmati hidup dan sebagainya ya. Oke. Oke, seperti inilah ini gambarannya. Ini versinya Rogers yang ini ya. Oke. Nah, proses adopsi ini ya, di lapangan nantinya ya, itu sebenarnya enggak yang, kita kan manusia itu kan bukan benda mati ya. Kan kita makhluk dinamis, setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita berpikir, banyak melakukan aktivitas gitu, artinya dinamis lah gitu ya. Jadi itu nggak berhenti di titik itu. Kadang-kadang mungkin di satu sisi kita memutuskan itu, tapi nanti bisa aja akan mengalami pergerakan gitu maksudnya ya. Bisa jadi saat nanti kondisinya akan berubah lagi gitu ya. Misalnya kadar penerimaan kita itu bisa
menurun, tapi nanti di saat tertentu bisa naik lagi atau bahkan bisa berlipat-lipat naiknya di situasi yang lain gitu ya. Ya, karena memang kita sendiri sebagai makhluk yang dinamis, lingkungan kita pun juga akan berkembang ya, berubah. Kayak hari ini kita interaksi dengan karakter orang seperti ini, dengan scope yang seperti ini, kemudian pada situasi yang lain, waktu yang lain, jangkauan interaksi kita lebih luas lagi. Ya, jangan-jangan yang kemarin kita terima inovasinya, ketika itu diterapkan pada skop yang luas gitu ya, itu jadi nggak terlalu hebat yang kita bayangin seperti itu ya. Jadi kadang memang adopsi itu dia mengalami naik turun kadar penerimaan kita ya. Makanya penting orang yang punya bisnis owner atau pemilik project si inovasi produk ini gitu ya, perlunya terus berinovasi gitu ya. Itu seperti itu karena objek si konsumen ini, si usernya ini itu kan juga berkembang terus, sehingga juga produknya dia juga harus terus diupdate terus ya. Oke. Suara saya masih terdengar? Terdengar. Masih, Bu. Masih oke. Ini kurva S. Ini S ya. Oke. Ada yang tadinya seperti ini, penampakannya ada yang seperti ini. Ya. Nah ini dibuat oleh Gabriel Taylor. Nah, dia itu yang pertama kali memperkenalkan kurva difusi S, ya, S-shape diffusion curve. Nah, ini jadinya menggambarkan gimana inovasi itu diadopsi oleh seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu, ya. Ini kalau diperhatiin yang horizontal ya, ini sebenarnya time ya, waktu ini. Cuma ini nggak ditulis ya. Kemudian yang vertikal ini adalah market share-nya. Ya. Ya. Jadi itu persentase masyarakat di dalam pasarnya. Ya. Terus jumlah apa sih gitu. Jadi besarannya ini adalah persentase untuk yang vertikal. Kalau di bawah ini waktu ya. Tapi tidak dijelaskan satuannya apa, itu tidak dijelaskan. Yang penting ini satuan waktu. Nah, oke. Nah ini ada dua sumbu, ya. Sumbu itu apa namanya? Sumbu yang satu itu menunjukkan tingkat adopsi, sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Oke, ini ya, ini yang balance ini menggambarkan dimensi waktu. Kalau ini yang merah dimensi adopsi ya, adopsinya. Oke. Nah, maaf ya, kita balik lagi ke sini aja. Nah, kelompok 5 kelompok adapter ini dalam menyikapi produk ya. Yang pertama itu adalah innovators. Yang pertama ya, dia hanya 2,5%. Jadi di dalam masyarakat itu hanya sedikit ya, 2,5%. Oke. Nah, apa namanya? Dia berada kalau di sumbu time-nya, dia ada di sumbu yang rendah ya, karena ini asumsinya adalah waktu yang digunakan untuk memutuskan dia mengadopsi produknya itu sedikit ya. Oke.
Tapi makin di sini dia makin gemuk ya di jenis kelompok yang lain. Oke, jadi karakter innovators ini yang 2,5% itu tipenya adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi, ya, punya pemikiran rasional, kemudian update dengan informasi kekinian, ya. Dan dia adalah risk taker, ya. Itu bisa dilihat dari kecepatan dia memutuskan mengambil keputusan, ya. Dan dia ini juga tipenya apa namanya punya posisi yang kuat dan suka menyebarkan informasi terkait dengan produk tadi. Makanya disebut-sebut sebagai agen informasi produk baru. Ya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah early adapters. Nah, ini hanya 13,5%. Ya, ini apa namanya? Anda bisa lihat kurvanya yang biru ini lebih ke atas, berarti waktunya juga lebih dia nggak secepat dalam memutuskan ini ya adopsi, dia nggak secepat innovator. Ini disebut kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai adopter awal, ya. Dia tuh kayak dia pengguna inovasi baru, dan keputusannya itu sangat dipengaruhi oleh si innovator, ya. Jadi dia tuh memutuskan membeli produk baru. Jadi bukan semata-mata karena dia butuh, tapi karena pengaruh dari innovators. Ya. Di karakternya berpendidikan tinggi, rasional, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Mirip sih ya, cuman secara karakter tidak sekuat innovators. Kemudian early majority. Sebentar ya, saya ngambil minum dulu. Nah, kalau mau nanya silakan mengumpulin pertanyaan. Ya, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Saya jelasin dulu aja deh. Kalau saya kedengeran nggak? Kalau saya kedengeran tidak? Oke. Ya teman-teman, ini kita masuk ke early adapter ya. Sorry, early majority. Early majority yang 34%. Nah, ini early majority dan late majority ini sama-sama 34%, jadi merupakan pangsa pasar yang potensial. Ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan dalam mengadopsi produk, inovasi produk, dia lebih lama dari ini dua jenis kelompok yang tadi, innovator dan early adapters, ya. Dan dia sangat rasional, dia akan menggunakan mengadopsi produk kalau memang sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya. Kemudian tipenya juga mirip gitu ya, rasional gitu. Jadi dia sangat mempertimbangkan fitur atau keistimewaan atau kekhasan dari produk baru ini. Tidak dijelaskan memang di sini dia berpendidikan tinggi
atau tidak gitu. Tapi kalau saya kalau agama rasional harusnya dia berpendidikan. Tapi mungkin nggak sekuat ini ya, mungkin pendidikannya tidak sekuat yang innovator dan early adopter ya. Kemudian yang late majority juga seperti itu, mirip gitu ya. Dan setiap dia lebih kritis lagi karena setiap pembelanjaan pasti dia akan mempertimbangkan eh, apa sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya. Oke, di samping juga dia cukup apa ya, tipenya juga mudah terpengaruh gitu ya oleh apa, masyarakat pada umumnya ya, terutama dalam merespon ini inovasi. Jadi apa namanya, sensitif juga terkait dengan harga gitu ya. Jadi dia bukan tipe yang secara ekonominya kuat seperti investor atau early adapter ya, karena sangat mempertimbangkan jika ingin membeli produk baru gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu legat. Nah, legat ini hanya 16%, ya, 16%. Nah, ini dia berada di ya, tipe apa, strata ekonominya memang menengah ke bawah, dan dia agak skeptis nih sama inovasi baru, gitu ya. Bisa dia ada peluang untuk membeli produk baru pada momen-momen tertentu ya, misalnya pada saat sale atau pada saat ada potongan harga, pokoknya dia tidak membeli produk di waktu-waktu yang apa normal gitu, dia pasti di saat-saat ketika produk itu apa harganya sedang turun, atau bahkan dia membeli produk bekas ya, jadi emang lebih ke fungsinya. Oke. Biasanya ini emang kalau kelompok lagat ini apa ya, paparan distribusi informasi ke sini ke lagat ini memang kurang ya, karena tipe apa namanya, tingkat pendidikannya ya, tingkat pendidikannya juga memang lebih rendah dari 4 kelompok adaptor yang lain ya, lagat ini. Oke, baik. Ya, teman-teman sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi gini, untuk apa kelompok kelompok adopsi ini, kelompok adapter ini, dengan kita mengenal apa namanya, 5 kelompok ini, kita tuh jadi tahu atau ini menjadi masukan terhadap apa, menjadi masukan untuk para bisnis owner khususnya di bidang marketing dalam apa, dalam membuat strategi marketing ya, karena karakternya ini sudah diketahui gitu ya, sehingga kita bisa lebih apa ya, lebih tepat lagi dalam membuat strategi pemasarannya. Kalau tipenya kita mau misalnya ada pengusaha yang idealis ingin banyak membantu di golongan menengah ke bawah, Anda bisa mensiasati golongan lagat ini. Nah, otomatis bisa dilihat dari karakternya ya. Misalnya akses terhadap informasinya minim, berarti Anda apa namanya, ekspos Anda terhadap ekspos informasi terhadap kalangan ini Anda harus diperkuat. Kemudian pendekatan komunikasinya yang seperti apa ya, karena tipe yang menengah ke bawah sensitif sama harga, kemudian pendekatannya mungkin ada secara khusus gitu ya, mungkin Anda bisa survei dulu pasnya dideketin dengan bahasa-bahasa yang seperti apa, seperti itu. Atau misalnya jangan-jangan bisa juga cara berjualannya secara kredit kan bisa juga seperti itu ya, atau misalnya Anda mau mensasar yang
early majority seleb ya, dulunya kan gendut nih, pasarnya tuh gede ya, pasarnya tuh luas, ceruk pasarnya luas gitu. Dia sangat rasional, sangat mempertimbangkan ini sesuai dengan apa tidak dengan kebutuhannya, sehingga nah ini bisa diterjemahkan nanti dalam bahasa-bahasa iklan, membuat headline-nya itu yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka ya, kebutuhan mereka. Dan lebih bagus lagi kalau Anda survei dulu ya, artinya di kelompok ini bahasa yang tepat itu yang seperti apa sih, apa namanya, idiom-idiom yang banyak berlaku di kelompok ini yang seperti apa ya, karena kita kalau buat headline itu kan mungkin kita mau menggunakan bahasa gaul gitu, tapi bahasa gaul yang memang sering digunakan sama kelompok yang menjadi sasaran kita, jadi akan lebih mudah ditangkap atau dipahami gitu ya. Dan mereka tuh jadi bagian dari kita gitu, atau kita tuh jadi bagian dari mereka maksudnya, kita menggunakan bahasanya mereka ya. Oke, baik. Selanjutnya sementara kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau sharing mengenai Anda misalnya Anda daftar ya, mau menerapkan atau menerapkan ya, Anda sebagai adapter deh gitu ya, ke misalnya ini membeli produk baru gitu ya. Nah, Anda biasanya melakukan apa tuh sebelum membeli produk baru? Sama nggak seperti yang tadi tahap-tahap itu yang disampaikan? Ada orang lain gitu ya yang menjadi decision maker ini. Kan ada aja ya misalnya apa yang tahap-tahap tadi sudah dijelaskan itu justru menghidupkan ada tipe orang yang misalnya menyerahkan keputusan pada orang yang Anda tuh paling berpengaruh gitu terhadap hidup Anda misalnya. Gimana gitu? Nah, terkadang sih iya ya Bu. Siapa orang itu? Ya kan kadang misalnya nih contoh abang saya gitu ya Bu, terhadap satu barang misalnya kan gitu. Dia kan ahli itu dalam bidang elektronik nih, misalnya beli HP gitu. Pasti saya menyerahkan ke dia gitu. Walaupun saya yang mengikuti langkah-langkah tadi gitu ya, saya lebih trusted aja gitu ke orang yang ahlinya gitu. Kebanyakan begitu ya akhirnya ya. Akhirnya kita malah justru puncak keyakinannya itu justru malah referensi ya, rekomendasi ya dari orang yang kita nilai punya kapabilitas ya untuk menilai itu ya inovasi baru itu gitu ya. Iya gitu. Oke. Ya, memang ketika di lapangan bisa saja prakteknya tidak urut-urutannya itu, atau bahkan malah bisa mentah gitu, nggak sama sekali nggak menggunakan tahap-tahap itu gitu ya. Itu sah-sah aja, karena kan namanya di lapangan orang kondisinya kan beda-beda ya. Proses mengambil keputusan setiap individu itu kan sangat dipengaruhi banyak hal, termasuk pola asuh kayak gitu, karakter dia, kemudian pengaruh ya, tingkat pengaruh orang-orang yang ada di lingkungannya seperti itu sah-sah aja menurut saya sih. Kalau yang tadi itu kan memang kalau untuk ilmu
memang kita butuh konsep-konsep yang sistematis gitu ya, tapi ketika praktek sah-sah aja kalau itu tidak menggunakan itu gitu ya, nggak masalah kalau saya ya. Kita juga misalnya orang beli rumah ya, kita misalnya oke lah handphone lah gitu ya. Terakhir saya beli handphone juga akhirnya setelah saya cari-cari yang saya suka sesuai dengan kebutuhannya, endingnya juga akhirnya saya kayak suami saya gitu ya. Udah akhirnya ya udah ketemu kata titik temunya ya itu. Atau misalnya kita ngambil sesuatu itu ada inovasinya gitu ya, tapi penggunanya itu bukan kita atau anak kita gitu ya. Mau nggak mau ya udah akhirnya itu sesuai dengan kesukaan dia kayak gitu ya. Oke, mungkin siapa Yusuf Yoga, Anda pernah beli barang baru nggak apa yang ada inovasinya, atau misalnya Anda keluarga Anda sudah ada bisnis kemudian membeli sesuatu gitu ya, itu merupakan ada aspek inovasinya. Nah itu biasanya prosesnya gimana? Prosesnya inovasi kayaknya belum sih Bu kalau melihat sama apa ya, inovasi mungkin nggak inovasi kayak Bu, kayak kan keluarga itu ada bibit ada kebun sawit ya Bu ya. Nah ya itu nah kan dulu tuh kayak pertama itu bibitnya bibit karet, cuma dalam beberapa tahun atau beberapa bulan tuh kayak getahnya tuh kayak kurang maksimal gitu Bu, jadi diganti ditebang ulang menjadi kayak digantikan sama bibit karet bibit sawit yang lebih istilahnya lebih ada cuannya gitulah Bu istilahnya ya gitu. Jadi mungkin karena memang tempatnya memang karet sama sawit itu doang sih Bu komoditasnya Bu, jadi melihat aspek itu jadinya diganti ke sawit sih gitu. Coba cerita itu aja sih. Apa kalau Anda baca-baca ya itu ya, kalau difusi adopsi itu di bidang pertanian itu banyak banget dibahas, dan peran penyuluh pertanian gitu ya, dari misalnya dari dinas pertanian ya, atau misalnya dari universitas ya, itu pengaruh banget itu ya kalau untuk pertanian itu ya. Misalnya tadi itu trial ya, terutama kalau Anda mencoba bibit baru kan ada proses mencoba ya. Tapi kalau Anda beli sih itu Anda langsung beli ya, nggak yang ada proses trial ya. Kalau pertanian gitu enggak ya, nggak ada proses enggak coba dulu, atau misalnya Anda melihat dia punya laboratoriumnya, Anda melihat bibitnya ini pertumbuhannya seperti apa, itu Anda nggak ngalamin itu ya, jadi langsung beli bibit gitu ya. Nah iya Bu, jadi nggak ngelihat prosesnya kayak gitu. Biasanya sih yang melalui proses seperti itu ya memang jadi binaan gitu ya, atau enggak di bawah misalnya binaan inkubator bisnis atau pembinaan dari dinas pertanian seperti itu. Lagi ada ini penemuan varietas baru kayak gitu ya. Jadi kayak jadi uji coba itu biasanya sekalian tuh di trial. Oke, ya teman-teman, untuk yang adopsi dan difusi dan adopsi itu seperti itu ya. Jadi itu bagian dari rangkaian ini ya, inovasi itu sendiri gitu. Ya, ketika inovasi itu diterima, sebenarnya di belakangnya itu ada proses
difusi gitu ya, ada proses difusi, ada treatment yang dilakukan terkait dengan itu, misalnya treatment pemaparan informasinya, yang mana itu dilakukan biasanya oleh tim marketing dan sebagainya ya. Nah, tergantung di perusahaan Anda namanya apa ya. Kemudian juga ada proses adopsinya gitu ya, yang tadi melewati tahap-tahap itu, ada kesadaran dan sebagainya, dan itu prosesnya cepet banget, semuanya itu terjadi di otak gitu ya. Kita kan tahunya, oh iya dia beli gitu ya, sebenarnya proses mental berpikirnya itu prosesnya itu cepat gitu. Dan sebagai sebuah ilmu itu memang harus dijabarkan melalui tahap-tahapan yang didetailkan seperti itu ya. Oke, ya untuk Anda calon pebisnis sih dengan Anda mempelajari ini, jadi Anda tuh jadi lebih hati-hati ya. Ternyata ketika memutuskan sesuatu, konsumen memutuskan sesuatu itu harus ada proses berpikir, proses yang sebenarnya kalau dijabarkan jadi panjang ya. Dan itu setiap proses itu kalau Anda jiwai gitu ya, itu bisa menjadi pertimbangan Anda tuh untuk mempertimbangkan dalam membuat strategi pemasaran gitu ya. Ternyata ada di dalam prosesnya itu mereka tuh menilai, kemudian ada prosesnya pembangkitan minat gitu ya, memunculkan kesadaran. Berarti nanti bahasa-bahasa marketing itu harus yang menggugah seperti itu ya. Nah, sebenarnya titik tekannya di situ sih, Anda sebagai nantinya pebisnis gitu ya, dengan mempelajari tahap-tahap itu Anda jadi semakin tahu bahwa proses memutuskan sesuatu orang untuk menggunakan produk Anda itu melalui langkah-langkah yang tadi disebutkan, langkah-langkah yang panjang gitu, sehingga Anda kalau membuat program marketing itu juga lebih harus hati-hati dan memahami setiap tahap itu jadi bahan Anda untuk mempertimbangkan segala hal yang berkaitan sama bagaimana Anda bisa menggerakkan konsumen dalam seperti itu ya teman-teman ya. Ada lagi yang ditanyakan? Aduh Oke, masih ada waktu, saya akan menambahkan sedikit ya, ada tambahan materi sebelum selesai. Nah ini ya, bisa dilihat ininya bahannya, materinya. Sudah Bu, sudah. Oke, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi difusi dan adopsi ya. Jadi kecepatannya, kalau dari kecepatannya ya, proses difusi itu dipengaruhi oleh ciri-ciri inovasinya itu sendiri. Jadi karakteristik dari inovasinya atau titik yang menjadi kebaruan ya, dari produk Anda itu apa ya kan? Ya kalau misalnya itu kelihatan banget bedanya gitu ya, maka proses difusinya ya, penyebaran informasinya mungkin akan lebih nantinya gitu ya, lebih mudah diterima ya, ke arah adopsinya itu akan lebih peluang diterima itu lebih besar ya. Kemudian waktu memperkenalkan inovasi ya, semakin Anda cepat memulai menyebarkan atau memperkenalkan, merilis ya inovasi itu ya, Anda akan semakin semakin bisa melampaui pesaing sebenarnya ya.
Makanya kalau Anda yakin ide Anda itu genuine, original dan belum ada gitu ya, terus pembaharuan atau modifikasi Anda itu belum pernah ada, ya sebaiknya lebih cepat lebih baik. Ya, kita kan nggak tahu, siapa tahu nanti ternyata ide kita didahului oleh pesaing, seperti itu. Ya, karena kalau untuk konsumen siapa yang memulai lebih dahulu, ya. Ngaji dulu ke TPA, habis itu ngaji udah TPA. Oke, yang tiga itu adalah sistem sosial yang tadi ya. Ini interaksi interaksi ini calon pengguna gitu ya, kemudian peran dari orang-orang yang mempengaruhi pengambil keputusan ya. Itu mempengaruhi ya. Jadi sistem sosial yang sistem sosial itu juga mempengaruhi cepat atau lambatnya proses diskusi itu sendiri. Ya, semakin Anda tepat membuat strategi dan interaksi dengan misalnya dengan masyarakat tertentu ya, semakin Anda mengenal karakter dari segmen Anda gitu ya, artinya Anda tahu di mana mereka tuh berinteraksi, bagaimana mereka misalnya mempersepsikan produk Anda kayak gitu ya, atau misalnya peran, semakin Anda tahu bahwa bagaimana masyarakat itu melihat peran tokoh tertentu gitu ya, nah itu juga mempengaruhi kecepatan proses diskusi yang nantinya akan dilanjutkan oleh proses adopsi ya. Nah kemudian kecepatan adopsi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, nah ini adopsinya ya, penerimaannya, sifat-sifat atau karakter inovasi. Ini mirip yang tadi ciri-ciri inovasi ya. Jadi karakteristik inovasinya ya, itu tuh kalau Anda semakin khas, semakin jelas gitu ya, titik yang menjadi kebaruan ya, kebaruan inovasi Anda, maka Anda orang memutuskan untuk menggunakan produk Anda gitu ya, itu akan lebih cepat gitu. Kemudian kedua, sifat atau karakteristik calon pengguna. Nah, semakin Anda mengenali calon pengguna Anda, ya Anda akan memudahkan Anda dalam membuat strategi marketing, strategi komunikasinya, pendekatan bahasanya gimana, kemudian saluran komunikasinya yang tepat itu yang seperti apa. Apakah perlu dengan opinion leader, tokoh masyarakat setempat, atau tokoh nasional, atau apa pendekatannya, apakah lokalistik gitu ya, yang menggunakan pendekatannya menggunakan pendekatan kultural, atau pendekatan spiritual, seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar digali calon penggunanya, karena sangat berguna gitu ya, sangat berguna untuk membuat strategi marketing. Kemudian pengambilan keputusan adopsi sendiri, ya. Jadi proses pengambilan keputusan yang cepat, ya. Pastinya kalau cepat tuh ada trigger-trigger yang memang harus dilakukan ya. Jadi ada stimulus-stimulus yang memang harus di-create gitu. Itu juga mempengaruhi kecepatan. Apa sih orang ini masyarakat dalam menggunakan inovasi. Nah, saluran atau media yang digunakan itu juga pengaruh pastinya, ya. Karena yang menjadi PR adalah kalau saluran atau media yang digunakan, kita harus tahu tingkat efektivitasnya. Untuk masyarakat A, mungkin tipenya dia tepat untuk menggunakan saluran radio. Kalau yang B, tergantung ya, makanya segmen ini siapa, generasi yang mana nih, X,
Y atau Z atau apa, geografisnya di mana, tipenya, perilakunya seperti apa. Makanya pengenalan, mungkin Anda belum belajar ya, STP itu ya, segmenting, targeting, dan positioning itu jadi perlu banget tuh ya, karena itu menjadi basic untuk Anda tuh membuat strategi marketing. Pendekatannya kalau Anda salah, misalnya Anda segmennya itu ibu-ibu hamil yang bekerja gitu. Cuma Anda misalnya pakai apa? Seorang ya namanya tinggalnya di perkotaan kalau seperti itu. Tapi Anda juga memanfaatkan misalnya Instagram atau Facebook dan melakukan media sosial gitu. Itu kurang tepat juga karena kalau di perkotaan sudah umum sekali menggunakan itu gitu ya. Oke, kemudian kualifikasi penyuluh. Nah ini ya, emang kalau Anda bahas membaca banyak artikel diskusi adopsi akan nantinya diarahin sama Google itu banyak kasus-kasus yang terkait tadi deh, pertanian, perkebunan ya, di mana peran penyuluh itu sangat berpengaruh terhadap ini penerimaan inovasi ya. Maka di belakang ya, jadi kualifikasi si penyuluh ini si orang jubir ya, yang merepresentasikan pembuat inovasi itu mempengaruhi sekali ya, terhadap keputusan dia mau mengadopsi atau enggak ya. Dia cukup mengenal produk knowledge-nya ya, dia cukup pengetahuannya cukup memadai nggak untuk menjelaskan berbagai keunggulan inovasinya ya. Kemudian sabar nggak dia mendengar misalnya kalau kesahnya si calon penggunanya gitu ya, atau karakternya ramah nggak, terbuka nggak gitu ya, terbuka dengan kritik atau senang berdiskusi ya. Kan ada tipe orang pengguna atau konsumen itu yang senang diskusi gitu ya, karena mungkin pengalamannya itu banyak, jadi dia butuh pengen sharing atau butuh masukan, yang tujuannya itu sebenarnya untuk memperdalam produk ya. Ya teman-teman, itulah tambahannya.